Ya, sudah dibaca PPT-nya. Sengaja saya share dulu karena biar kalian lebih familiar lagi sama materinya. Jadi ketika nanti pas kuliah nggak terlalu shock ya. Oke, sebelum kita mulai kuliahnya, kita berdoa dulu menurut agama. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Oke, saya absen dulu. Putri Alia. Siap. Tapi di sini ada kaitannya sama asam basa ya. Nah, di blog 2.1 ini di ilmu dasar tubuh manusia 3 akan ada beberapa hal yang dibahas di bagian biokimianya, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan asam basa ya. Kan ada 2 kuliah biokimia. Yang pertama ini masih untuk prinsip dasar asam basa, dan kayaknya minggu depan nanti akan membahas mengenai regulasi asam basa. Di sini kita belajar dulu yang dimaksud dengan asam dan basa bagaimana. Saya rasa ini basicnya di SMA juga sudah pernah belajar ya. Nah, ini nanti akan diterapkan bagaimana prinsip asam basa ini apabila ada di dalam sudah dipelajari belum? Nah, ada jeruk, ada sabun, bedanya apa keduanya ini? Jeruk asam. Yang basah yang mana? Sabun. Bahaya nggak kalau makan sabun? Bahaya. Kalau makan jeruk? Kok bisa gitu? Makanan. Karena Sabun makan. Jeruk makanan. ada kaitannya sama tingkat keasaman dan tingkat kebasahannya. Kalau di sini saya contoh pastinya HCl, ya sama-sama berbahaya ya. Karena kan yang HCl juga memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Nah, mungkin yang udah baca sebagai starter, saya mau tanya dulu, kenapa sih regulasi asam dan basa itu penting di tubuh kita? Kenapa coba? pH normal tubuh kita berapa? 7,35 sampai 7,45. Homeostasisnya segitu. 735, 745. Kenapa harus segitu? Kenapa nggak boleh 6? Kenapa nggak boleh 8? Nggak boleh 10? Nggak boleh 3? Kenapa? Survival pH di tubuh manusia itu cuma dari 6,8 sampai 7,6. Itu rentangnya sangat sempit karena kita tahu pH itu kan dari 0 sampai ke 14. Tapi manusia hanya bisa survive apabila pH tubuhnya itu rentangnya 6,8 sampai 7,6. Di luar itu nggak bisa. Why? Ya udah, nanti kita pelajari ya. Masih ingat teori Arrhenius, Bronsted-Lowry? Lupa dikit tuh. Kita nggak akan belajar mendalam mengenai Arrhenius, Bronsted-Lowry atau apa? Satu teorinya lagi itu selalu Lewis, ya. Terus saya aja lupa. Nah, sebenarnya yang membedakan antara suatu senyawa itu dinyatakan sebagai asam dan basa itu akan berbeda-beda tergantung teori mana yang digunakan ya. Ada 3 teori utama dalam pernyataan menyatakan bahwa suatu benda ini, suatu cairan dikatakan sebagai asam dan sebagai suatu basa. Teori yang pertama ya, ini yang mungkin sering masih jadi patokan sama orang-orang ya, yakni teori Arrhenius, yang menyatakan bahwa ketika suatu senyawa terdisosiasi di air, dia disebut asam apabila dapat melepaskan ion
dapat melepaskan ion hidrogen. Kadang kita kan juga masih pakai penanda ya, kalau misalnya yang asam itu yang H+, yang basa yang OH- atau ion hidroksida. Ya. Jadi suatu senyawa dikatakan asam apabila mengeluarkan ion H+, dan dikatakan sebagai basa kalau mengeluarkan ion OH. Ya. Ini yang disebutkan pada teori Arrhenius. Ya. Namun tidak hanya berkaitan dengan ion H+ dan OH- ya, asam dan basa sebenarnya juga bisa dinyatakan dari posisi larutan tersebut sebagai akseptor atau sebagai donor pasangan elektron. Nah, ini teori berikutnya, yakni teori Lewis yang menyatakan bahwa kalau asam dia akan menjadi penerima atau sebagai resipien atau sebagai akseptor dari donor pasangan elektron. Di sini kasusnya seperti pada ion H+, ion hidrogen. Dan kemudian kalau yang basa dia yang menjadi donor dari pasangan elektron. Yang teori yang mana semuanya benar ya, tapi yang sekarang digunakan untuk menyatakan asam dan basa itu yang Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry menyatakan bahwa kalau senyawa itu asam, berarti dia mampu mendonorkan H+. Ini mirip dengan Arrhenius ya, bisa mengeluarkan H+. Yang berbeda adalah kalau di Bronsted-Lowry, suatu senyawa dikatakan basa apabila dia menerima H+, menjadi akseptor proton. Ini yang paling sering digunakan. Udah, kita nggak banyak bahas ini. Sekarang kita masuk ke definisi asam basa. Dan karena prinsip yang digunakan untuk menjelaskan asam basa itu kebanyakan adalah teorinya Bronsted-Lowry, maka untuk menyatakan suatu senyawa ini asam, suatu senyawa ini basa, itu berdasarkan dari donor dan akseptor protonnya. Siapa yang mendonorkan H+, siapa yang menjadi akseptor. Pernah lihat grade ini pas SMA? Oh, nggak meyakinkan. Pernah nggak? Pernah ya. Makin kecil pH-nya berarti dia makin asam. Saya serius mau tanya, kalian pernah lihat ini? Oh. Nah, saya mau tanya, pH-nya kalau makin kecil berarti asam ya. Nah, rentang pH itu kan dari 0 sampai 14. Kalau kalian ingat dulu tuh waktu kimia, waktu kimia dulu kan mungkin dituliskan H+, 10 pangkat 7, pangkat minus 7, pangkat minus 8. Masih ingat? Itu kan untuk menyatakan pH-nya berapa ya? Yang ini loh. Kalau dia pangkatnya minus 8 berarti pH-nya 8, pangkatnya minus 7 berarti pH-nya minus 7. Ya? Nah, untuk menentukan suatu pH dari suatu bahan itu kita perlu melihat seberapa banyak, seberapa besar konsentrasi ion H+. Jadi bahkan untuk menentukan basa pun kita tidak melihat OH-nya, tapi kita melihat dari ion H+. Saya mau tanya, dari H+10 pangkat min 4, min 7, min 8, min 9 mana yang paling asam? Min 4, min 7, min 8, min 9 mana yang paling asam? Ayo yang mana?
min 4 apa min 9? 4 yakin? Betul min 4. Kenapa min 4? Betul, jadi ini pangkatnya bukan pangkat angka positif ya, pangkatnya angka minus. Kalau angka minus 10 pangkat min 1 itu berapa? 10 pangkat min 2 berapa? 0,1. Pangkat min 3 0,1 sama 0,01 gede mana? Banyakan 0,1 loh. Asumsinya berarti ion H plusnya lebih tinggi yang 0,1. Berapa yang satunya 0,01 tuh? Plus 10 pangkat min 2 plus 10 pangkat min 3. Ini berarti 0,1. Maksudnya adalah yang di bagian 0,1 ini ya berarti ion H plusnya dan 0,1 ini perumpamaan. Sedangkan yang di 10 pangkat min 3 ini 0,01. Gedean mana? Berarti asumsinya ion H plusnya banyakan mana? 10 pangkat min 2 itu yang dinyatakan sebagai pH 2. Lebih asam yang mana berarti? Yang H plusnya banyak toh? Berarti yang mana? 10 pangkat min 2. Sudah paham? Jelas? Inilah alasan kenapa kok pangkatnya makin besar tapi kok malah makin basah. Justru kalau makin besar kan berarti 0,nya makin 0,000 lagi kan? Ya nggak? Jadi pahami? Boleh dicatat. Dan ini tambahan juga, dan prinsip ini tidak hanya berlaku untuk kimia secara umum yang diketahui, tapi di dalam tubuh pun ketika meregulasi asam dan basa yang diperhatikan juga ion H plusnya. Ini loh. Nah ini maksudnya. Bisa dipahami ya. Increasingly acidic karena ya berarti kan pH-nya H plusnya kan sebanyak ini loh. Bandingkan dengan yang sini. Gedean mana? 0,1 sama ini. 0,1. Banyakan H plusnya di mana? Yang ini kan? Banyak H plus berarti dia semakin belajar kimia ini tuh waktu kelas 7 kelas 10 diiringi dengan molar sama kimia. Bisa saya lanjut? Nah sekarang saya mau tanya, contohnya asam kuat apa? HCl. lagi H2SO4. Kalau basa kuat NaOH. Asam lemah apa? CH3COH. Hah? CH3COH itu nama lainnya apa? Asam cuka atau asam asetat glasial. Terus kemudian yang lemah contohnya ada NH3. Tidak semua asam kuat dan asam basa lemah, tidak semua asam kuat, tidak semua basa kuat ini ditemukan di tubuh kita. Ya bahaya ya kalau kemasukan, misal kalian minum HCl. Sebelum sampai tenggorokan udah melepuh semua ya. Karena memang dia sifatnya kan sangat korosif ke kulit, ke jaringan.
Tapi mungkin ada beberapa kasus ketika dalam jumlah yang kecil sekali asam dan basa kuat ini bisa masuk ke dalam tubuh. Atau kasusnya lambung kalian deh, isinya apa? Kalian tuh bawa bom waktu loh, dari lahir sampai meninggal. Bisa aja Allah. Iya. Coba sobek. Keluar nggak aja Allah? Kalau misalnya sampai ada asam atau basa kuat yang sedikit saja bisa masuk ke tubuh, pH tubuh bisa berubah secara signifikan. Bahaya. Kalian tahu nggak kenapa bahaya asam dan basa berubah drastis? Enggak. Oh, belum ada. Yang membuat kenapa asam dan basa di tubuh kita itu harus atur sedemikian rupa sehingga tetap normal terus, itu salah satunya karena proses metabolisme. Itu clue-nya. Ya. Oke. Nah, ini masih penjelasan mengenai asam dan basa ya. Perlu diingat bahwa kalau suatu senyawa dikatakan asam, nih ya, asam dan basa, maka dia akan terionisasi sempurna di dalam air. Ya, kalau dia mengeluarkan H+, dia bisa mengeluarkan dalam jumlah banyak. Nah, kalau yang lemah di dalam air itu mereka produksi H+-nya tidak terlalu besar. Ini definisinya masih kayak sama. Sekarang kita mulai masuk penerapannya ke dalam tubuh, ya. Dan di sini kita tahu bahwa tubuh kita itu sebenarnya dari proses metabolisme ya, kita tuh sering banget mendapatkan asam. Entah dari proses, pernah ingat siklus Krebs, itu dia juga ada produksi asamnya. Terus kalian olahraga dalam jangka waktu panjang terus pegel-pegel, produksi apa? Asam kan? Jadi kita tuh tubuhnya memang cenderung menghasilkan banyak asam, ya, baik yang sifatnya anorganik, organik maupun yang dari hasil respirasi. Kalau asam begini perlu dinetralkan nggak berarti? Kita bahas nanti. Nah, di dalam tubuh kita ada beberapa tipe asam yang dihasilkan, ada yang tipe volatil, ada yang tipe asam tetap juga ya. Nah, yang volatil ini kalian setiap hari bernapas toh menghembuskan apa? CO2 itu sebenarnya produk dari regulasi asam basa tubuh kita. Jadi tidak hanya semata-mata tubuh kita membuang CO2, tetapi tubuh kita pun mengatur asam dan basa lewat produksi CO2. Dan ada juga yang stay di dalam tubuh dan hanya bisa dikeluarkan melalui ekskresi urin gitu ya, oleh ginjal. Yang bisa dikeluarkan lewat saluran pernapasan yang volatil, yang ekskresi yang asam tetap. Boleh dicatat dulu. Jalur pengeluarannya yang berbeda. Yang volatil dia keluar dalam bentuk CO2 melalui saluran pernapasan, sistem respirasi. Sedangkan kalau yang asam tetap, dia akan keluar dari tubuh tapi dengan bantuan ginjal. Jadi dalam bentuk urin, ya. Dan ini adalah dasar dari kuliah kita berikutnya tentang regulasi asam basa dengan sistem respirasi dan sistem renal. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sebelum lanjut ke berikutnya, kalian sudah pernah belajar glikolisis? Sudah pernah belajar siklus Krebs? Sudah pernah belajar tentang laju reaksi di kimia? Kita tahu bahwa ada beberapa reaksi kimia yang bisa dipercepat.
suatu senyawa, yakni katalisator kan? Itu apa katalisator? Penurun energi aktivasi. Apa? Enzim. Saya mau tanya, enzim itu bahan dasarnya apa? Protein. Protein. Protein itu senyawa yang sangat peka terhadap satu, perubahan suhu, yang kedua perubahan pH. Kita ulang lagi ya, dalam proses metabolisme kita akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa dalam proses pencernaan, terus kemudian dari glukosa bisa menjadi energi. Itu kan di proses metabolisme ya. Supaya reaksinya berjalan cepat, maka dibutuhkan enzim. Enzim tadi bahan dasarnya apa? Protein maksudnya. Tapi dia sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan contohnya apa ya? Kalian bayangin protein yang bagus, protein yang fungsional itu bentuknya kayak benang yang kusut. Benang yang kusut tahu ya? Kenapa kusut? Karena sebenarnya semakin kompleks bentuknya protein, dia akan semakin fungsional, semakin lecer. Jadi memang bentuknya harus seperti benang kusut supaya dia bisa digunakan. Nah, perubahan suhu dan perubahan pH itu membuat struktur yang seperti benang kusut tadi terurai. Jadi benang kayak gini aja. Fungsional nggak begini? Sekarang bayangkan enzim yang awalnya bentuknya seperti benang kusut, terus kemudian dia karena ada pH yang signifikan perubahannya, akhirnya bentuknya jadi seperti ini. Fungsional nggak? Nah, sekarang kalau terjadi di tubuh kalian gimana? Misalnya pH kalian tiba-tiba ngedrop jadi 5. Enzim di tubuh kalian rusak semua nggak? Metabolisme jalan nggak? Nah, itu yang saya bilang tadi, kenapa meregulasi asam dan basa itu benar-benar krusial untuk makhluk hidup, nggak hanya untuk manusia. Tujuan utamanya tuh sebenarnya untuk mensustain, mempertahankan supaya enzim di tubuh kita itu tidak rusak. Termasuk suhu tubuh kita nggak sampai 45 derajat ya, salah satunya kayak telur ya nanti ya kalau 45 ya. Salah satu alasan kenapa suhu tubuh kita juga rentangnya hanya 36 sampai 37, pH tubuh kita hanya di 735 sampai 745 itu ya karena enzim bisa bekerjanya di pH dan suhu tersebut. Terlalu panas berbahaya, terlalu asam maupun terlalu basa juga berbahaya. Nih. Itulah alasan kenapa pH tubuh kita itu selalu dijaga agar tetap berada di rentang normal. Pernah dengar kalau protein rusak karena pH? Jelas juga sih di praktikum. Apa belum ya? Belum kayaknya. Nanti pas praktikum ada wujudnya. Contoh protein yang dalam tanda kutip rusak karena pemanasan tuh telur. Telur awalnya kalau mentah dia kan cair tuh, terus kan mengalami pemadatan ketika kita panaskan. Sebenarnya itu memang proteinnya rusak. Ya Bu, apakah bisa dimakan? Ya bisa. Orang sampai dalam perut kan juga protein akan dipecahkan tuh. Boleh dicatat. Jadi penting sekali untuk bisa mensustain pH agar rentangnya tetap di 7,35 sampai 7,4.
dengan alasan ya tadi metabolisme hanya akan bisa berjalan kalau enzimnya normal. Nah, enzim akan normal kalau pH-nya sesuai. Satu, kok hilang semua? Gak bisa kan? Nah, inilah alasan kenapa enzim itu harus dijaga tetap berada pada suhu optimal supaya metabolisme bisa berjalan. Tidak cuma enzim, otot kita itu juga protein. Jaringan tubuh kita juga tersusun atas protein. Kalau pH-nya nggak benar, bisa lumer nanti. Ya nggak? Pernah lihat kasus orang kesiram HCl langsung melepuh semua tuh? Selain karena memang korosif, HCl itu kan asam yang sangat kuat kan. Badan kita ini protein semua. Nah, kalau kecemplung ke sumur HCl ora hilang semuanya langsung. Itu jadi ini alasan purpose utama kenapa regulasi asam basa harus ini. Nah, nanti sebagai tugas mandiri kalian ada sih nanti belajar soal asidosis dan alkalosis. Itu adalah dampak ketika regulasi asam dan basa tidak terjadi secara optimal. Dari namanya udah kelihatan ya, kalau misalnya dia pH-nya terlalu rendah di bawah 7,35 maka dia akan disebut mengalami kondisi asidosis. Sedangkan kalau di atas 7,45 maka mengalami alkalosis. Seringkali juga asidosis dan alkalosis ini bukan jadi penyakit utama. Kadang dia itu menjadi penyakit penyerta dari suatu kondisi klinis, misalnya diabetes. Orang diabetes mellitus itu sangat rawan mengalami asidosis. Ya. Nih normal range-nya kan segini nih. Nah, itu ada survival range ya, tadi saya sebutkan. Artinya ya kalau misalnya kurang dari 7,35 atau lebih dari 7,45 itu masih bisa survive. Tapi to be exact rentangnya itu ya hanya dari 6,8 sampai 7,8 atau 8. Di luar itu pasti nggak bisa survive. Karena entah asamnya terlalu tinggi atau dia terlalu banyak. Boleh dicatat dulu. Enggak sih, zaman kalian kan sama ada yang IPS nggak di sini? Ada. IPS mas? Ada. Bisa ngikutin tapi keren. Signal banget sih. Saya jadi ingat dulu waktu SMA pernah ada jadwal pelajaran itu pagi kimia, habis itu matematika, siangnya fisika. Itu kayak overuse of another library. Kalau kalian overuse terus ya setiap hari ya? Responding. Ya cuma sehari kalian setiap hari. Oke. Meskipun tidak bisa, ya meskipun kita berharap pH itu selalu ada di rentang normal 7,35 sampai 7,45, tapi itu seringkali tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi akan berubah. Apalagi kalau misalnya ada kemasukan asam kuat maupun basa kuat. Misal nggak sengaja minum softener gitu ya. Bunus itu kan basa kuat banget ya. Kok nggak kuat sih, maksudnya basah banget ya. Nah, untungnya tubuh kita itu punya mekanisme untuk bisa mempertahankan pH supaya tetap berada pada rentang. Dan mekanismenya ini secara biokimiawi dan secara fisiologi
fisiologis. Meskipun keduanya saling berkaitan ya, secara kimiawi dan secara fisiologis. Ada apa aja yang kimia? Satu ya, sistem buffer. Yang fisiologi ada dua, sistem respirasi ya, respiratory compensation dan juga renal compensation. Dari sekilas kelihatannya yang paling cepat bisa mengatur atau mengembalikan pH ke rentang normal, kira-kira metode yang mana? Yang mana? Yang kira-kira paling rapid untuk bisa mengembalikan pH ke rentang normal lagi. Yang mengatur segala. Jeng-jeng. Kalau dinalan secara logika, kira-kira cepat yang mana? Yang darah. Darah itu kalau misalnya ada perubahan, darah kita tuh sebenarnya isinya buffer. Pernah dengar sistem Dapar buffer? Larutan buffer. Nah, itu maksudnya darah kita tuh isinya buffer semua. Bahkan hemoglobin itu juga punya fungsi sebagai buffer. Kalau ada perubahan yang signifikan dalam waktu yang cepat, yang bisa menangani secara cepat juga itu adalah darah. Tapi kan kemampuannya terbatas. Ketika paparan dari asam dan basanya itu masih ada dan darah tidak bisa menangani, dibantu oleh respirator. Lama-kelamaan dia akan dibantu juga oleh renal compensation. Yang paling lama memang renal. Bikin urin kan lama toh? Yang paling cepat yang darah. Nah, hari ini yang kita pelajari yang darah. Next kuliah yang asidosis alkalosis dan juga kompensasi respiratorik dan juga stres. Secara umum pembagiannya seperti ini ya. Sudah pernah belajar soal cairan tubuh ya? Sudah belum? Enggak, serius saya mau tanya, udah belum? Kalau belum saya kasih tahu. Yang cairan ekstraseluler, intraseluler, cairan interstisial. Beda dia ya. Gimana ya? Oh, pakai PPT aja. Aku masih kalau kan rajin harusnya. Masuk belum tuh? Dua kompartemen utama, cairan intraseluler dan juga ekstra. Kalau berdasarkan nama, yang intraseluler jelas dia cairan yang ada di dalam ekstra. Ini punya buffer sendiri. Jadi kalau intraseluler ada yang ekstra. Antara dua sel ini kan akan diisi oleh cairan-cairan ya. Nah, cairan yang mengisi ruang antar sel itu namanya cairan interstisial. Lalu ada cairan lagi tapi dia mengalirnya dalam pembuluh. Ini yang kita sebut sebagai plasma. Keduanya ini adalah cairan ekstra. Baik yang intraseluler fluid maupun yang ekstraseluler fluid sama-sama punya sistem buffer. Saya lagi. Mau digambar dulu boleh? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Berarti kan bedanya ya yang interstisial dia hanya mengisi ruang, tapi kalau yang mengalir di dalam pembuluh dia yang plasma. Intraseluler fluid maupun ekstraseluler fluid sama-sama punya buffer system. Paham cara kerja kayak gini atau cuma yang jobsnya lupa di SMA.
prinsipnya sistem buffer itu gimana? Sistem buffer larutan penyangga atau larutan Bapar belum mungkin mas kimia nyebutnya. Itu kalau bisa berjalan sistem buffernya, maka si asam kuat ini akan berubah menjadi asam, akan jadi asam lemah atau basanya jadi basa kuat. Harusnya jadi asam lemah kalau sistem buffernya berjalan normal. Asam kuat ketemu basa lemah, maka asamnya akan menjadi asam lemah. Begitu pula sebaliknya, basa kuat ketemu dengan asam lemah, maka dia akan menjadi, basanya akan menjadi basa lemah. Itu prinsip dari sistem ya. Nah, di dalam tubuh kita itu ada 4 sistem buffer yang utama. Pertama, fosfat buffer. Yang kedua, carbonic acid bikarbonat buffer. Buffer fosfat, buffer bikarbonat. Terus kemudian buffer hemoglobin dan juga buffer protein 2 ini. Saya ulang, buffer buffer fosfat, buffer bikarbonat, buffer hemoglobin, dan buffer protein. Boleh dicatat dulu. Sampai sini sudah paham? Semoga paham ya. Betul ya? Saya berharap banget besok pas pertemuan berikutnya itu kan siang jam 1 ya, Jumat jam 1. Cuma jam 1 ya kayaknya ya. Saya lihat dulu. Iya lagi. Nah, ini penyakit kuliah siang nih, ngantuk maksudnya. Nah, nanti akan saya share PPT dulu, pelajari PPT-nya. Jadi biar pas kuliah nanti bisa ngikutin, ya. Ya, saya mau tanya, kalian sudah pernah belajar struktur protein, struktur karbohidrat, belum? Enggak, pas kuliah ini belum. Utamanya apa? Asam amino kan. Nah, sistem buffer protein ini dia itu ada yang tersedia di dalam sel tadi, ada juga dan sebagian besar tersedianya di plasma darah, di cairan ekstra seluler. Dan utamanya yang digunakan sebagai buffer itu adalah asam aminonya. Kan protein tersusun atas asam amino tuh. Nah, yang menjadi buffer utamanya adalah si asam amino. Secara umum semua asam amino itu punya gugus punya gugus amino dan gugus karboksil, yang mana keduanya ini bisa mengikat hidrogen ataupun ion OH. Nih. Ini adalah gambaran dari bagaimana asam amino itu bekerja sebagai buffer, ya. Nih. pH-nya rise, pH-nya naik, berarti keadaannya apa? Normalnya ini dulu. Lihat normalnya dulu. Sekarang kalau pH-nya naik, berarti keadaannya gimana? Basah atau asam? Basah, ya. pH-nya basah, berarti lingkungan sekitarnya itu kekurangan atau kelebihan H+? Kekurangan H+, kan? Nah, si asam amino kan dia punya H+ toh. Nah, H+ yang dipunya oleh protein dan asam amino ini nanti akan dilepaskan di lingkungan yang basah. pH-nya akan turun nggak? Turun kan, karena jumlah H+-nya mengalami peningkatan. Saya ulang lagi, ini pH yang netral ya.
dalam keadaan pH netral asam aminonya seperti ini. Lalu ketika ada peningkatan pH, ingat H plus di lingkungannya berarti sedikit atau banyak? Sedikit kan, karena berarti pH-nya sedang. pH-nya tinggi, H plusnya sedikit, maka asam amino akan mendonorkan ion bertambah gak ion H plus lingkungannya? pH-nya akan turun. Jadi semakin ke arah netral. Bisa dipahami? Satu dulu. Jadi saya lanjut yang sebelumnya. Kerjanya untuk yang dibasah, berarti asam harusnya paham. Harusnya. pH netralnya kan segini nih. Terus dia ada di kondisi yang asam. Kalau ada di kondisi asam, ion H plusnya banyak nggak? Perlu diangkutin kan? Perlu dikurangin kan? Nah, itu fungsinya asam amino untuk ngambilin kelebihan ion H plusnya. Berkurang nggak? pH-nya kan jadi tidak terlalu. Jadi dia bisa bekerja sebagai asam, dia bisa bekerja sebagai basa pada kondisi asam. Ya sebaliknya bekerja sebagai asam di kondisi yang basa. Boleh catat yang bisa digunakan untuk mengatur asam basa. Berikutnya ada hemoglobin buffer. Ya. Sesuai dengan namanya hemoglobin buffer ini, ya dia terjadinya di dalam sel darah merah. Karena kan hemoglobin adanya di dalam sel darah merah atau di eritrosit. Dan hemoglobin ini, buffer hemoglobin akan sangat berkaitan erat dengan proses respirasi. Dalam prosesnya, Hb buffer ini menggunakan ion karbonat dan juga sebuah enzim yang namanya karbonat anhidrase. Ada nggak ya di sini? Oh, ada. Saya tuliskan. Iya, karbonat. Karbonat anhidrase. Prinsipnya adalah dia ini bisa mengangkut CO2 dan pada waktu yang sama dia ini bisa mencegah kelebihan asam supaya tidak lepas ke darah. Itu fungsinya dari hemoglobin. Cara menjelaskannya saya harus mengeluarkan gambar ini. Kita lihat ini adalah proses bagaimana hemoglobin, bagaimana eritrosit itu bisa membantu pengangkutan karbon dioksida antara paru-paru sama jaringan. Kira-kira kadar CO2-nya paling tinggi di mana? Paru-paru dan jaringan seluruh tubuh. Lebih tinggi mana CO2-nya? Di jaringan. Karena itu kan darah itu kan mengalirnya kan dari jantung ke seluruh tubuh, ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Ya. Selama darah mengalir, dia akan mengedarkan O2. Dan dalam prosesnya, selain mengedarkan O2, dia juga mengambil karbon dioksida yang ada di jaringan. CO2 ini memang tidak 100% dibawa oleh hemoglobin, oleh eritrosit. Namun, supaya bisa dibawa oleh darah, harus dikonversi dulu sama si hemo. Paham ya? Memang tidak dibawa, tapi akan dibantu diubah dulu oleh hemo. Perhatikan, ini karbon dioksida yang ada pada jaringan, dia akan berdifusi masuk ke dalam eritrosit. Nah, CO2 ini ketika masuk di dalam eritrosit ya, masuk ke dalam eritrosit ini, dia akan bertemu dengan H2O. H2O membentuk apa ini?
H2CO3 atau kita sebut sebagai asam karbonat. CO2 plus H2O jadi H2CO3. Prosesnya dibantu siapa? Karbonat anhidrasa tadi. Tarik dulu. H2CO3 asam karbonat ya sesuai namanya, berarti sifatnya asam. Nah, si H2CO3 ini masih dibawa sama si hemoglobin. Nah, akhirnya si H2CO3 ini kemudian dia akan dipecah menjadi ion H+ dan ion HCO3-. HCO3- jangan lupa ya, HCO3- ini ion bikarbonat. Ini yang saya sebut sebagai bikarbonat. Kalau yang H2CO3 ini yang karbonik H+ dan HCO3. Iya nggak? Iya. Perlu diketahui bahwa kalau asam karbonat sifatnya asam, HCO3- atau bikarbonat ini sifatnya basa, tapi lemah. Keduanya ini lemah. Dulu. Itu kayak fisiologi ya. Mohon maaf ya. Gak mirip-mirip. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Tahu HCO3- dari mana? Tahu. Dari pecahannya apa? Asam. H2CO3 dihasilkan dari apa? Dari CO2 pengikatan dari mana? jaringan. Kan sudah pecah nih H+ dan HCO3. H+ sifatnya apa? Asam. Nah, si asam H+ ini supaya tidak mengganggu aktivitasnya hemoglobin, dia diikat sama Hb-nya. Di sisi lain HCO3-nya akan keluar dari eritrosit, bukan masuk ke plasma darah. Ya, H+-nya diikat supaya tidak reaktif, dan si HCO3- akan keluar dari eritrosit. Paham sampai situ? HCO3- atau ion bikarbonat inilah yang berperan sebagai basa lemah di dalam plasma darah. Bisa dipahami? Dan ini juga yang menjadi bentuk pengangkutan karbon dioksida. Di tubuh kita pengangkutan karbon dioksida itu sebagian besar pakai ion bikarbonat ini. Catat. Yang paling gampang adalah klor. HCO3 keluar, klornya masuk, menggantikan tempatnya HCO3. Proses ini dikenal sebagai chloridation. Ini alasan kenapa minuman isotonik itu pasti juga ada klornya, karena dia sangat penting untuk proses pergantian ion. Terus kalau udah ngapain Bu? Ini akan berjalan ke seluruh tubuh sampai akhirnya sampai di alveolus. Alveolus di mana? Termasuk HCO3- juga yang ada di plasma darah. Mau dicatat apa lanjut dulu? Catat dulu. Boleh silakan. Hb-nya akan pecah. Hb sendiri dan plus ketemu dengan ion bikarbonat. Jadilah atau asam karbonat. Nah, H2CO3 ini dia akan pecah jadi H2O lagi dan jadi CO2 lagi. Termasuk juga ada dari Hb juga. Ini
karbon dioksida yang kita kenal kan difusi langsung keluar lewat ekspirasi. Itu cara tubuh kita mengeluarkan CO2 sekaligus juga menjaga pH tubuh. Menjaga pH-nya gimana sih? Pertama, H+-nya dipegang, tidak boleh keluar ke darah. Lalu HCO3- bentuk pengangkutan CO2 itu juga bisa membantu jadi buffer. Ini yang dimaksud dengan buffer hemoglobin. Bagaimana hemoglobin bisa membantu menjaga agar tidak terlalu asam dan supaya ion bikarbonat ini bisa lepas ke plasma. Saya dipahami? Boleh dicoba. Tadi buffer kedua, sekarang buffer ketiga. Tadi ini intra apa ekstra? Buffer fosfat? Intra. Intra or ekstra? Intra. Ini intra. Nah, buffer fosfat ya sesuai namanya dia menggunakan fosfat ya yang bisa berperan sebagai asam lemah maupun basa. Ini emang agak bingungin sih karena yang satu Na2H, yang satunya NaH2. Makanya yang perlu dihafalkan ini ya. Natrium monohidrogen berarti dia basa lemah. Tapi kalau natrium dihidrogen ini dia saya salah ngomong, ini basa lemah. Nah yang dihidrogen berarti dia yang asam. Ini contoh yang saya maksud buffer system. HCl asam kuat ketemu dengan salah basa natrium monohidrogen fosfat. Ini persamaan kimia masih ingat ya? Mohon maaf ya kalau saya membuka ini ketakutan di masa lalu. Natriumnya di sini 2 loh. Nah natriumnya 1 akan bergabung dengan klor menjadi garam. Sedangkan natrium satunya akan tetap stay, tapi H+-nya akan nambah ke fosfatnya. Dari yang basa lemah menjadi dari yang asam kuat menjadi asam lemah. Bisa dibanding? Itu pun sebaliknya. Basa kuat ketemu sama asam lemah. Natriumnya ada 2 kan? Kemudian A2. OH tambahan sama H dari sini, jadi H2O-nya sisa 1. Ini basa lemah atau Na2HPO4 sama nggak kayak ini? Karena mereka memang saling mengisi. Bisa dipahami? Kuat ketemu basa lemah, asamnya akan jadi lemah. Hanya saja kalau yang buffer fosfat tadi itu kan untuk lingkungan intraseluler. Nah kalau yang buffer bikarbonat ini untuk lingkungan ekstraseluler. Dan buffernya yang bekerja itu H2CO3 asam karbonat ya, dan juga NaHCO3 ya, natrium bikarbonat sebagai basa lemahnya. Dan selalu ya di sistem buffer itu selalu bergantian ini loh. Ini ini basa lemah ketemu sama asam kuat, dia akan menjadi asam lemah dan juga garam. Nah, asam lemah ini akan kepakai ketika yang dipertemukan adalah senyawa berupa jadinya apa? Basa lemah lagi, balik kan? Dia sama seperti yang buffer fosfat. Dan yang menarik dari buffer bikarbonat ini adalah jumlahnya itu 20 kali lipat lebih besar daripada jumlahnya H2CO3. Jadi ini nih NaHCO3 apabila dibandingkan dengan H2CO3
basa lemahnya apabila dibandingkan dengan asam lemahnya itu jumlahnya jauh lebih besar sih basa lemahnya, sampai 20 kali lipat. Why? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa sih kok lebih banyak basa daripada asam untuk buffernya? Karena coba yang karbon antihidrasi. Coba lagi. Nggak tahu nomor. Buffer bikarbonat yang basa lemah itu jauh lebih tinggi jumlahnya. Kenapa? Karena tubuh kita kalau metabolisme itu cenderung menghasilkan zat sisa berupa asam, contoh badan keton, asam laktat. Di siklus Krebs ada asam sitrat, ada juga asam glukuronat. Kita tuh produksi asamnya tinggi sekali, ya. Karena produksi asam yang tinggi tadi, maka secara alami tubuh memang menyiapkan lebih banyak buffer basa untuk bisa menangani kelebihan asam seperti tadi. Jadi kenapa jumlahnya sampai 20 kali lipat? Ya karena basically tubuh kita tuh produknya asam semua. Supaya nggak terlalu asam badannya, maka dipersiapkan buffer basa berupa bikarbonat buffer yang jumlahnya sangat besar. Bisa dipahami? Jadi ini adalah kompensasi alami dari tubuh kita untuk menangani kelebihan asam. Olahraga dikit pegel asam laktat. Banyak makan lemak, terus tidak makan karbo, keton, asam. Orang-orang yang diabetes itu memang secara alami tubuhnya itu memproduksi lebih banyak keton daripada orang yang normal. Keton tadi itu bersifat asam. Itulah alasan kenapa orang-orang diabetes ini sangat rawan kena asidosis. Ya kan? Kalian belum belajar di blog depan ya? Itu nanti di blog depan. Gimana keton bisa terbentuk? Saya metabolismenya cuma 3 kali pertemuan ya, harusnya paling enggak 6. Astagfirullah. Ya. Setuju. Itu ngebut buat kuliahnya. Let's go. Sudah? Lanjut ya. Nah ini yang saya maksud sebagai buffer respirasi. Tadi kan kita sudah membahas 4 buffer darah ya. Yang asam amino sudah, hemoglobin sudah, fosfat dan bikarbonat juga sudah. Nah sekarang ini masuk ke buffer fisiologis berupa buffer respirasi. Ini masih gambaran ringkes aja, lebih jelasnya nanti di minggu depan. Oh iya. Pernah lihat gambar ini? Nah, buffer respirasi ini terikat banget sama HB buffer tadi. Karena kan buffer respirasi itu adalah cara tubuh kita mengeluarkan CO2. Dan yang bisa membantu mengeluarkan CO2 kan buffer hemoglobin kan tadi. Ada 2 sistem buffer, buffer respirasi dan buffer renal. Nah kalau buffer respirasi ini tergantung pada jumlah karbon dioksida, ya. Jadi yang menentukan tubuhnya terlalu asam atau terlalu basa itu dari PCO2-nya atau jumlah
karbon dioksida. Karbon dioksida yang terlalu tinggi itu relasinya dengan kondisi asam. Ya. Jadi makanya orang yang tidak bisa ekshalasi dan inhalasi secara normal itu biasanya buffer respirasinya juga nggak normal. Orang-orang yang kena pneumonia atau PPOK itu juga mereka biasanya ada gangguan di buffer respirasinya. Mereka bernapas normal aja susah, sedangkan buffer respirasi ini butuh pernapasan normal. Apa yang kecil? Interkostal. Nervous paralysis. Pas di paru-paru, ya, tahu ya paru-parunya yang mana? Yang paling atas. Bukan otak itu paru-paru. Yang lebih tinggi CO2 atau oksigen? T-nya tekanannya lebih tinggi CO2 atau oksigen? Oksigen. Kenapa di paru-paru tinggi oksigen? Karena kan baru menghirup toh, saudara. Nah itu dia kemasukan oksigen yang tinggi. CO2-nya berapa? 4. Nah, terus si oksigennya perlu diantarkan ke seluruh tubuh toh. Akhirnya dia berjalan dari jantung terus dia sampai ke jaringan. Nah sampai di jaringan bawah oksigennya berapa? Oksigen loh. Oksigennya 95 atau turun nggak dari jumlah di paru-paru? Kenapa? Ya kan udah dianterin. Berkurang nggak? Berkurang kan di 95. CO2-nya berapa? Lanjut ke sebelahnya, sejari lagi oksigen sudah diantarkan hingga akhirnya oksigennya jadi 40 ya. Sudah tipis, sudah sedikit oksigennya. Tapi lihat karbon dioksidanya, nambah nggak? Kenapa nambah? Ambil dari jaringan toh. Nah ini akan dibawa ke paru-paru, ke jantung lagi dan ke paru-paru untuk kemudian ditukarkan dengan oksigen yang baru dan CO2-nya akan dikeluarkan. Nah, tekanan CO2 ini itu adalah penentu dari terjadinya respirasi, penentu terjadinya buffer respirasi. Cara buffer respirasi bisa mengatur asam dan basa adalah dengan mempercepat atau memperlambat laju pernapasan. Karena kan penentunya CO2 tuh. Kalau terlalu asam, ya nanti CO2-nya akan dikeluarkan. Tapi kalau terlalu basah, ya CO2-nya akan di-keep. Karena CO2 sifatnya asam. Nih. CO2 punya sifat asam, otomatis kalau tubuh kita terlalu basah maka pengeluaran CO2 akan diturunkan. Tapi kalau tubuh kita terlalu basah maka terlalu basah akan disimpan. Kalau terlalu asam CO2-nya akan dikeluarkan. Dan ini untuk yang buffer renal. Nah, kalau tadi respirasi pakainya CO2, renal pakainya ion bikarbonat dan ion hidrogen. Ya, alat untuk pengeluarannya juga beda. Respirasi pakai paru-paru, renal dia pakai ginjal. Kalau dirasa terlalu asam tubuh ya, dan nanti H+ akan dikeluarkan dan ion bikarbonat akan disimpan. Tapi ya sebaliknya, kalau terlalu basah ion bikarbonat dibuang, H+-nya disimpan. Ini kira-kira gambaran ketika tubuh terlalu asam atau terlalu basah? Asam. Terlalu Asam.
Asam. Terlalu asam. Kenapa terlalu asam? Nah, Terus dikeluarin, terus menyerap. HCO3-nya dikonsum. Normalnya berapa? Segini angkanya. Ya. Dilihat PCO2-nya, dia rentangnya 35 sampai 45 ya. Kalau terlalu rendah nanti menyebabkan terlalu basa atau alkalosis. Kalau terlalu tinggi asidosis. HCO3 juga terlalu rendah nanti akan menyebabkan asidosis. Kalau terlalu tinggi menyebabkan alfa. Sudah. Nah, ini tugasnya, silakan pelajari. Harper. Ya. Pernah dengar kok Harper Biochemistry? Silakan dipelajari. Dipelajari di bagian pH dan juga di bagian regulasi asam basa. Karena itu akan jadi materi kuliah kita. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah paham? Kenapa dikali? Alhamdulillah. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup kuliahnya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat dicukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.